Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadanika. Saya mahasiswa Teknik Biomedik Universitas Airlangga. Sekarang saya menginjak semester 8. Di sini saya mengikuti kuliah komputasi biomedis, di mana dosen pembimbingnya yaitu Bapak Sugianto Sulistiono. Pada kuliah komputasi biomedis ini, kami mempelajari beberapa pemrograman komputer yang diterapkan pada dunia medis. Pada kuliah pertama, kami mempelajari tentang teori yang telah Bapak Sugianto ciptakan, yaitu tentang metode Sugi Method, di mana akan mempelajari bagaimana cara mendapatkan suatu akar persamaan yang non-linear. Nah, dengan Sugi Method ini, akar persamaan non-linear dapat dicari dengan mudah menggunakan visualisasi grafik, di mana kita tidak memerlukan rumus dari metode-metode numerik untuk diamalkan. Pada pertemuan kedua perkuliahan komputasi biomedis, di sini akan membahas lebih jauh tentang pengertian regresi, interpolasi, dan ekstrapolasi. Regresi merupakan sebuah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan atau model antara dua variabel atau lebih, di mana hubungan dapat diekspresikan dalam model persamaan dan menghubungkan variabel tak bebas Y dengan satu atau lebih variabel X. Model regresi dikatakan linear bila parameter atau koefisien regresi dalam model bersifat linear. Yang kedua yaitu interpolasi, di mana interpolasi sendiri adalah suatu metode untuk mencari titik dalam interval pada data yang telah ada dengan batas yang telah ditentukan. Di sini maksudnya adalah setelah kita mendapatkan suatu data, maka pada interval akan terdapat titik-titik yang merupakan hasil dari pengolahan data tersebut. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencari nilai fungsi dari dua titik atau dengan garis, sehingga kita dapat mengetahui bentuk kurva atau grafik yang sebenarnya melalui bantuan titik-titik telah tersedia sebelumnya dari pengolahan data yang telah ada dengan batas interval yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga yaitu ekstrapolasi, di mana ekstrapolasi sendiri adalah suatu metode untuk menentukan atau memprediksi suatu nilai yang berada di luar interval dengan batas yang tak hingga. Maksudnya di sini adalah dalam metode ekstrapolasi kita harus dapat memprediksi ke arah mana yang dituju oleh situasi atau keadaan yang kita amati. Dalam memprediksinya, kita tidak akan pernah mengetahui batas akhir pada rentang interval yang terjadi, sehingga dapat kita lakukan tak terhingga karena data yang didapatkan rentang akhirnya tak terhingga, maka termasuk data chaotic. Data chaotic di sini adalah suatu data yang sangat peka atau sensitif, di mana tidak ada persamaan yang dapat mendefinisikannya untuk dapat sedikit memudahkan dalam memperkirakan arah yang dituju pada tren atau nilai yang akan kita amati. Kita harus mengetahui dulu dan memahami terlebih dahulu pola-pola yang ada. Pada pertemuan ketiga kuliah komputasi biomedis ini akan membahas tentang grafik atau image. Pada kuliah kali ini, grafik merupakan bentuk citra yang terdapat pada komputer yang berbentuk digital. Jadi, suatu gambar goresan atau foto mempunyai grafik koordinat, akan tetapi grafik koordinat pada sebuah image berbeda dengan grafik biasanya. Biasanya kita melihat sebuah grafik dengan sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Ukuran gambar atau file sebuah image bergantung pada piksel. Nah, di sini piksel merupakan bagian terkecil suatu gambar atau titik. Jadi, satu piksel mengandung 24 bit untuk resolusi 24 bit.
Sehingga bila suatu gambar dikatakan n byte, maka perhitungan n byte tersebut didapat dari perkalian piksel pada sumbu X dan sumbu Y serta dikalikan 24 bit. Semua peralatan optis yang mengcapture suatu objek akan menghasilkan kombinasi RGB pada nilai ukuran piksel tertentu. Dan untuk memanipulasi data atau mengkompres, mengubah data type adalah dengan cara membongkar kombinasi RGB pada bungkusan piksel, kemudian mengubah ukuran piksel dan memasukkan kembali data RGB pada piksel. Tetapi data-data RGB yang dimasukkan akan disesuaikan terlebih dahulu informasi data RGB yang dihapus, sehingga kita kehilangan informasi. Sebaliknya, apabila akan dimanipulasi dengan memperbesar ukuran piksel, maka akan kekurangan data-data RGB, sehingga perlu dilakukan interpolasi data untuk mengisi data-data RGB yang kosong pada bungkusan piksel tersebut. Pada pertemuan terakhir komputasi biomedis oleh Bapak Sugianto Swisjono, yaitu tentang transformasi Fourier. Transformasi Fourier sendiri merupakan metode tradisional untuk menentukan kandungan frekuensi dari sebuah sinyal. Transformasi Fourier pada dasarnya membawa sinyal dari dalam kawasan waktu atau time domain ke dalam kawasan frekuensi atau frequency domain. Hasil transformasi Fourier adalah distribusi densitas spektral yang mencirikan amplitudo dan hasil beragam frekuensi yang menyusun sinyal tersebut. Hal ini merupakan salah satu kegunaan transformasi Fourier, yaitu untuk mengetahui kandungan frekuensi sinyal. Seperti dijelaskan oleh Bapak Sugianto tentang transformasi Fourier, ternyata dapat digunakan sebagai voice recognition, di mana frekuensi suara manusia berkisar antara 2-5 kHz, sehingga untuk mendeteksi suara manusia dapat diambil yang berada pada kisaran 2-5 kHz saja. Jadi lepas dari 2-5 kHz akan difilter dan akan diambil hanya suara manusia kalau kita ingin menggunakan voice recognition. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan semoga pembahasan tentang perkuliahan komputasi biomedis ini berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.